Selatan. Tunggu kami di sana ya. You hear a man is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on the Halloween night. Couple you turns, you were it till you weren't. School in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You just hate your mother, so do I. Could've ended different than it did. We went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be your fast place. You Di sini kita udah sampai, kita karena pakai bus kecil jadi kita sampai duluan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Gedung Besi dan di belakang aku sekarang adalah kantor lurah yang berada di Muara Semuanya Cipete. tolong baris kelompok. Oke Bapak, ini kira-kira kenapa ya Pak di atas ini tuh ada tulisan Tionghoa gini? Ya memang Bisa asalnya tolong dijelas? kalau dari Kelurahan Pasar Mus ini lebih awal dulu orang Cina yang masuk kan. Kemudian memang dari orang Belanda. Makanya saat kita ada acara apapun, kekompakan orang Cina tetap eksis. Dia datang memberiakan gitu sini. Jadi nyata nampak memang sini ada kampung Cinonya. Walaupun orang Cina sekarang pindah banyak ke Jambi, ke Palimoy, ke Baru. Jadi rata-rata orang dulu yang tinggal sini tuh orang Tionghoa ya Pak? Kebanyakan orang Tionghoa karena dia pedagang. Oh iya Bapak, sebelumnya saya minta maaf belum nanyain nama Bapak nih. Nama Bapak siapa ya? Ilham Jaya. Oke, makasih Bapak atas penjelasannya. didn't even ask me what I wanted. You made them assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I Oke teman-teman, di belakang saya sudah ada benteng Belanda. Benteng Belanda ini luas banget ya teman-teman. Tapi emang karena sudah tidak terusik atau tidak direnovasi, jadinya tuh banyak banget yang kayak lumut-lumut, hitam-hitam, karat-karat gitu-gitu sih teman-teman. You made them assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show out. Started losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. Thought that I should let you know. Really didn't think it gon' like this. Should've stayed my ass celibate. Should've never let you in my bed. Ask me what I wanted. Oh Bapak, Halo juga. bisa boleh dijelasin nggak sih Pak tentang bioskop Mawar ini ke teman-teman sekalian? Oh, bisa-bisa saja. Oke. Sebelumnya dengan Bapak siapa nih? Itulah tadi saya mau bilang tuh dulu kan. Nama saya Pak Suyarno. Saya bekerja di Kelurahan Pasar Motemesi, Kabupaten Batanghari. Berkenaan dengan Beskop Mawar. Ini Beskop Mawar. Beskop Mawar itu merupakan beskop yang sudah diubah namanya. Sebetulnya sih bukan beskop ini dulu. Ini dulu sebetulnya tempat peribadatan para agama Kristiani. Nah, dengan jalannya waktu pasca kemerdekaan dulu antara Belanda dengan Indonesia, ini makanya dijadiin jadi beskop. Nah, jadi beskop. Terus kemudian ya waktulah yang
menghabas, menggerus waktu tadi berkenang itu, ini menjadi sudah usang. Kira-kira seperti itu loh, mungkin bisa dilihat nantinya kan. Terus kemudian juga kini beralih fungsi gitu sepertinya, beralih fungsi menjadi tempat penitipan motor, tempat parkir, karena di sebelahnya itu adalah SMP Negeri 1 Batanghari yang notabene tidak mempunyai lahan parkir. Karena ada sedikit uang, jadi disitulah kita jadiin lahan parkir untuk anak-anak kita yang di SMP 1 Batanghari. Oke Bapak, di sebelah sana ada bangunan. Itu bangunan apa ya Pak? Oh ya, ini adalah bangunan tempat sekolah yang dulu para suku Tionghoa anak-anaknya disekolahkan di sini. Oke. Nah, inilah. Ya sudah. Akan tetapi bukannya zaman Belanda, Pak. Ini adalah zaman kemerdekaan. Udah merdeka ya, Pak? Udah, ini sudah beda ini dengan beda itu. Nah, itu. Ini udah kemerdekaan ini. Kalau yang ini zamannya Belanda. Nah, itu. Oh. Gimana? Terima kasih Bapak, penjelasannya sangat amat bagus. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sekarang mari kita lihat yuk di dalam bioskop Mawariknya ada apa. Wah, teman-teman seperti yang tadi Bapak tadi jelaskan, lahan parkir oleh anak-anak di sini. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Gedung Kedaulatan. Gedung Kedaulatan ini dulu Bung Hatta pernah datang ke sini untuk memberitahu kepada pejuang-pejuang Jambi bahwa Indonesia itu telah merdeka. Dan Pak Hatta pun di sini menginap di kantor lurah tadi. Kantor tempat lurah kita tadi ya teman-teman. berkumpul tadi. Terus itu habis dari sini Bung Hatta langsung ke Bukit Tinggi. Halo Bapak, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Fauzan. Bapak Fauzan. Bapak boleh tolong dijelasin tentang Gedung Kedaulatan ini? Boleh? Mulainya dari mana? Dari Ada. asal mula bangunan. Iya. Nah, asal mula bangunan ini sejak POC masuk ke Tembesi. Kita tidak tahu tahunnya tahun berapa. Ada yang mengatakan 1916, ada yang mengatakan 1936. Kita tahu prosesnya tahun berapa kan. Cuman begitu Belanda masuk di sini, karena ini pusat perdagangan, ya, melihat perdagangannya rame, ya, dari segala penjuru datang ke sini untuk membeli, jual beli hasil bumi kita ada. Maka oleh Belanda ditetapkan di sini sebagai pusat pemerintahan Belanda. Maka ada polisi, ada kejaksaan, ada PU, pokok lengkap di sini tuh. Di sini lengkap di sini pemerintahannya. Ada kantor pos. Maka dia bangun ini untuk kegiatan kepolisian di sini. Nah, cuman seiring waktu setelah kita merdeka 1945 kita merdeka, tapi waktu itu belum diakui secara dunia. Baru hanya beberapa negara yang mengakui kemerdekaan kita. Nah, maka timbullah Belanda mau kembali lagi menjajah kan, sudah 1942 kan. Belanda kan kembali lagi mau menjajah lagi kan setelah Jepang jatuh Hiroshima itu kan. Nah, akhirnya berakhir KMB Kompresi Meja Bundar 1948. Barulah resmi Indonesia itu merdeka dan diakui oleh dunia, diakui oleh PBB. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, maka ya seiring dengan itu, maka tentunya ada penyerahan kedaulatan. Nah, untuk Provinsi Jambi penyerahan kedaulatan itu di sini, di gedung ini. Makanya setelah kita merdeka ini, setelah penyerahan kedaulatan tidak lagi dikenal dengan OPOS ini. Oleh Pak Soeharto ya Pak? No, mulai ya? zaman Bung Karno ini. Kita merdeka 1948.
sudah penyerahan kedaulatan, maka dialihfungsilah nama ini dirubah. Tadinya OPAS berubah menjadi Gedung Kedaulatan. Karena penyerahan kedaulatan di sini. Ya, pemerintah pusat wakilnya yang menyerahkan untuk Provinsi Jambi itu Bung Hatta. Nah, yang menerima di sini perwakilan Provinsi Jambi itu Kolonel Abunjani. Nah, maka serahkanlah ke Kolonel Abunjani ke masyarakat kita yang ada di Provinsi Jambi. Pak, kalau Bahkan Bung Hatta itu nginap di sini waktu penyerahan kedaulatan itu. Pak, kalau boleh tahu gedung kedaulatan ini udah mulai tidak digunain lagi itu kapan? Sekitar 70-an akhir. 70-an akhir. Tidak pernah direnovasi Tidak lagi. pernah direnovasi. Oh, Dan memang belum pernah direnovasi. Sejak berdiri belum pernah direnovasi. soalnya Masih tetap asli, masih murni. Cuman barangkali ini papan-papan yang model ini aja. Kalau papan udah mulai yang- lapuk. Iya, kalau papan yang di atas itu masih asli, murni. masih asli semua ya Ini ini masih Pak. asli ya. Oke. Apalagi ini asli semuanya. Jati ini. Kalau bulian ini, Oh, bulian. Ya. Kuat. bulian ini. Kalau sekarang cari bulian sepanjang ini, di mana ketemu lagi? Tidak ketemu lagi. Iya. Udah tidak ada lagi. Paling-paling sekarang ini 2 meter sudah panjang nanti kan. Baik Bapak, terima Ya, kasih terima penjelasannya. kasih. Dengan Bapak siapa ini? Ya, nama Bapak Muhammad C. Jabatan di sini Ketua RW 01 Kelurahan Pasar Muara Tumsi. Saya mau tanya-tanya nih Pak tentang peninggalan sejarah penjara Belanda ini. Penjara Belanda ini digunakannya tuh tahun berapa sih Pak? Mulai berdirinya kita di situ ya. Iya. Mulai didirinya itu tahun 1901. 01. Ya, Terus mulai tidak digunakan lagi itu tidak tahun berapa? digunakan lagi karena ada peguliran di Marabulian di kabupaten itu sekitar tahun 1980-an gitu. Bukan saya katakan tahun 1080, pasti saya kan sudah lupa ya. Jadi sekitar tahun itulah, sekitar tahun 1980-an. Ini ditinggalkan pergulirannya langsunglah ke Muara Bulia. Gitu, ya. Ini emang tidak digunakan lagi ya Pak? Atau kadang masih ada orang Kalau yang- sekarang tidak digunakan lagi, memang sudah ditinggalkan. Orang yang nunggu ini juga pun sudah pindah ke Muara Bulian. Dia kerjanya dulu LSM. Apa LSM itu? Nah, Oh, jadi ini sebelumnya ada yang ditinggal? ada yang nunggunya, ada yang menghuninya. Kira-kira berapa ruang tahan yang di dalam? Kalau ruangan tahan itu Pak lebih kurang kalau kiri kanan itu 10 kamar, kiri kanan 20, di belakang itu lebih kurang saya rasa mungkin 15 ya tahanan. Itu di tengahnya ada ruang besar Pak, lebih kurang 4 meter persegi. Itu tempat kalau kita mau besuk zaman dulu, nah disitulah ketemunya dengan orang tahanan ya di dalam. Satu ruangan itu kapasitas berapa orang? Kalau satu ruang itu Pak, kalau saya dulu itu hanya 4 orang misalnya Pak. 2 di atas, 2 di bawah. Kecil, Bertingkat gitu Pak? tingkat. Dia lantainya kan di bawahnya papan juga. Di atasnya lantainya kalau orang sini bilang dipan, tempat tidur tuh. Nah itu, Oh, itu tipenya nah itu terbuat dari kayu bulian itu Pak. masih ada tuh Pak ya? Masih, kalau itu pun jerijinya tuh masih utuh semua. Memang tidak ada diganggu kalau di dalam. Kalau untuk mereka mandi, sholat Itu ada. di dalam ruangan ini? Ada ruangan spesial. Mandinya itu tadi ini sebelah ini kan dapur umum tuh. Nah ini dapur umum langsung ada tempat kamar mandi. Ruang sholatnya di sebelah sana Pak. Ada ruang sholat. Nah, ini tempat kantoran. Kantornya. Nah itu tempat dapur umum, langsung tempat kamar mandi, WC. Itu. Kalau sipirnya di mana Pak? Sipirnya waktu itu rumah pribadinya Pak. Di sini dulu Pak. Rumah sudah tinggal kan. Nah, jadi kalau yang di sini khusus staf-staf semua. Nah itu. Baik Bapak, Ya, terima kasih mari sudah ya. penjelasannya. Ya mari ya sudah. Terima kasih. Indonesia memiliki banyak sekali cagar budaya, salah satunya yang ada di kota tua Muara Tembesi ini. Dan di sana banyak sekali nih peninggalan-peninggalan Belanda yang tadi kalian udah lihat. Saat Belanda dan peninggalan-peninggalan
peninggalan itu ada saat Belanda masih ada di Indonesia. Harapan saya sih semoga peninggalan-peninggalan tersebut masih bisa dilestarikan dan dilihat oleh anak cucu kita nanti. Halo semuanya, kita di sini bersama Pak Priyo. Pak Priyo, bagaimana sih kesan Bapak terhadap cagar budaya ini dan apa sih harapan Bapak untuk kedepannya gitu? Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Setelah datang di sini dalam waktu yang cukup ya, ini ternyata yang membuat kita terkesan, ternyata cagar budaya di sini sifatnya masih original sebenarnya, asli. Ya, baik bentengnya, kemudian penjaranya, kemudian perumahan apa ini tadi itu kuponnya, rumah kupon, kemudian tempat pendidikan orang-orang Cina itu masih asli semuanya. Itu terkesan sangat asli dan original. Dan yang menjadi harapan saya, cagar budaya yang ada di sini ini kedepannya itu harus diselamatkan, Kenapa? Kalau tidak diselamatkan ini akan punah ya. Jadi bangsa kita akan kehilangan satu sejarah yang memang nyata, itu bukan bersifat fiksi ya, artinya memang benar-benar ada itu kan. Itulah yang menjadi harapan saya. Nanti mudah-mudahan dari unsur pemerintahan ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bersinergi ya, merespon cagar budaya yang ada di sini menjadi cagar budaya yang benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat, keasliannya dan kerindangannya, sehingga menjadi taman wisata yang sangat bagus untuk daerah Provinsi Jambi ini. Itu aja yang menjadi kesan dan harapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Oh iya, sama. Atas-atasnya. Maaf mengganggu waktu. Iya. Halo guys, kita udah sampai di gedung 6, yaitu di Jambi ya guys ya. Kita nyampe duluan. Bus kami yang pertama guys, bus lain belum ada.